Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Muhammad dari SMK Swasta Berdikari. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sekolah kita untuk menjadi sekolah berstandar industri 4.0. Oke, langsung saja dari rangkuman makalah yang saya buat. Tujuannya untuk menjadikan satu, guru profesional. Yang kedua, bagaimana sih SMK dan dunia usaha dan dunia industri itu selalu bersinergi. Oke, saya lanjutkan. Untuk menjadi guru profesional itu satu, akan selalu ada yang namanya RPP lah. RPP itu apa? Perangkat pembelajaran untuk peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara menjadi guru profesional yang bagus? Itu kita sebagai guru harus memahami bagaimana keadaan atau kondisi siswa yang akan kita ajar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran praktek dengan baik dan benar yang sesuai dengan SOP. Terus yang ketiga, kita harus mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita untuk akan diulangi lagi terus menerus sehingga anak didik kita menjadi pintar. Yang terakhir, bagaimana cara kita bukan hanya dievaluasi saja, untuk mengembangkan peserta didik kita harus selalu menasihati mereka untuk bagaimana sih bekerja di perusahaan dengan bagus, untuk menambah wawasan mereka, bagaimana kita kedisiplinannya harus terus dijaga, bagaimana langkah-langkah kerja yang baik dan benar. Oke. Terus yang menentukan juga untuk berera industri itu adalah fasilitas-fasilitas sekolah. Bagaimana tidak mungkin kalau sekolah kita belum layak, kita akan kesulitan untuk selalu mengikuti perkembangan bengkel atau industri. Oke, fasilitas-fasilitas sekolah yang harus dipenuhi diantaranya satu, bengkel harus berstandar industri. Karena apa? Jika bengkel tidak berstandar industri, kita akan kesulitan bagaimana untuk menerangkan kinerja anak-anak di bengkel yang sesungguhnya. Terus yang kedua itu kita harus mempunyai sistem pembelajaran fasilitas e-learning jarak jauh. Nah, di sini fasilitas e-learning jarak jauh, alhamdulillah di sekolah kami SMK Berdikari Jember mempunyai perpustakaan e-learning. Jadi di sekolah kami itu mempunyai perpustakaannya online dan tidak ada buku sama sekali di perpustakaan kami. Oke, yang kedua, kita harus selalu mengikuti pelatihan atau kerjasama. Contohnya paling mudah MOU PSG dengan dunia industri, dan itu sedikit akan menjalin kerjasama dengan pihak industri. Terus program student showcase, maksudnya program student showcase itu kita harus memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk bagaimana sih ini produk kreativitas siswa untuk bisa ditampilkan ke publik atau ke masyarakat umum. Itu yang terpenting. Terus yang terakhir, pembahasan saya mengenai kemitraan sekolah dengan industri. Selama ini saya beranggapan masih kurang tertariknya dunia industri ke SMK. Pertama, mungkinlah yang paling mudah program PSG atau PKL, praktek kerja lapangan. Kita harus mengadakan MOU dengan bagus. Yang kedua, kita harus lebih sering mengadakan program yang namanya guru tamu. Nah, guru tamu ini gunanya untuk satu, bisa menjadi pembelajaran siswa. Yang kedua, juga bisa menjadi penambahan materi untuk guru itu sendiri. Maksudnya begini, untuk pembelajaran siswa, guru tamu ini misalkan dari produk A atau B bengkel yang ternama, itu bisa menjelaskan bagaimana sih teknologi terbaru mobil, teknik kendaraan dengan bagaimana, itu bisa menjelaskan, dan juga bisa memberikan materi ke guru-guru lainnya. Oke. Terus yang ketiga, sinkronisasi tentang kurikulum. Nah, kurikulum yang sudah kita dapatkan dari pemerintah
Itu alangkah baiknya. Bagaimana kalau kita sinkronisasi ke dunia usaha atau dunia industri? Karena apa? Sasaran kita, lulusan kita itu lebih baik dan akan harus diserap oleh industri. Jadi kita harus konsultasi ke industri. Mana sih materi-materi ataupun pembahasan-pembahasan yang sangat-sangat diperlukan atau sebagai syarat prasyarat untuk masuk ke dunia industri. Jadi kita tidak perlu menggebu-gebu menjelaskan semua materi dari pemerintah. Toh ternyata nanti anak-anak ambisinya untuk diterima di dunia industri. Oke. Terus kita harus lebih sering mengadakan kunjungan industri ke bengkel, kunjungan industri ke tempat yang lainnya yang agak jauh biar pikirannya anak-anak tetap fresh. Terus yang kedua yang namanya rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan kami harap dengan adanya yang tadi yang saya jelaskan, saya berharap rekrutmen karyawan bisa diambil dari pihak-pihak SMK yang telah melalui tahapan MOU, kerjasama, PKL, sering melakukan industri, bagaimana sinkronisasi dan lain sebagainya. Itu lebih harus mengutamakan pihak-pihak SMK yang telah atau sering membuat MOU dengan pihak industri tersebut. Oke, yang terakhir itu kelas industri. Nah, kelas industri, bagaimana sih kelas industri itu bisa dicapai? Nah, kita harus membuat yang namanya program, semuanya harus terstruktur, terorganisasi untuk membuat kelas industri. Nah, tidak mudah membuat kelas industri. Satu, masalah biaya, masalah apa dan lain sebagainya. Itu akan harus terlaksana dengan baik dan benar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.